Halo semuanya, Satria Wijo di sini dan kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah mobil punya masnya saya. Itu dia orangnya. Nah, jadi mobilnya ini adalah Toyota Fortuner TRD tahun 2013 dan Fortuner ini itu dulu dia beli bekas, harganya sekitar 300 jutaan waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang pun ini adalah mobil yang tergolong harganya nggak gampang turun. Jadi mari kita cek seperti apa mobilnya dan apakah mobil ini masih layak kita beli di tahun 2020 ini. Yang pertama ini adalah mobil Toyota, dimana entah kenapa saya dulu pernah pakai Honda Accord, pernah pakai Honda Stream, pernah pakai Innova, pernah pakai Fortuner, pernah pakai Innova lagi, pernah pakai Avanza, dan ini adalah mobil yang brandnya itu memiliki karakter yang dinamakan solid feel gitu ya. Jadi apa ya, menurut saya itu ini mobil yang wong Jawa bilang itu kalau dipakai tidak tenggrobiak gitu ya. Walaupun fitur yang disematkan pabrikan di mobil ini itu nggak begitu banyak, sederhana tapi solid feel dan memiliki durability yang istimewa. Maksudnya itu mobil ini semenjak dibeli, walaupun ini beli bekas, tapi sampai sekarang itu belum pernah yang dinamakan servis karena kerusakan, entah kerusakan kebocoran apa atau keretakan apa atau karetnya sudah sobek atau apa, itu belum pernah sama sekali. Dan saya juga punya mobil yang satu platform sama Toyota Fortuner ini, yaitu Toyota Hilux tahun 2013. Itu dulu beli dari baru. Nah, bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan bisa dicek dulu, linknya ada di atas ini, review Toyota Hilux. Dan mobil ini itu mobil Hilux itu belum pernah mengalami kerusakan semenjak beli baru. Bahkan balon lampu itu yang putus pun itu belum pernah ada. Jadi mungkin insinyurnya memikirkan mobilnya itu seampuh itu, sedurable itu, dan reliable itu. Jadi mobil ini menurut saya sangat layak untuk dibeli. Nah, terus kenapa mobil ini layak untuk dibeli? Selanjutnya adalah konstruksinya mobil ini itu sudah berbeda. Yaitu mobil ini punya konstruksi leather frame. Kita cek di sebelah sini. Nah, jadi itu bentar ya, diterangin dulu. Nah, jadi itu mobil ini tuh ada sasisnya itu. Jadi bodi mobil ini itu menumpang pada sebuah sasis yang namanya mobil leather frame. Nah, kelebihan dari mobil leather frame itu dia lebih kuat, lebih kokoh karena konstruksi yang menahan kaki-kaki itu sendiri ke sasis itu sendiri. Terus bodi itu menumpang pada sasisnya itu. Jadi mobil ini bisa dibilang mempunyai solid feel atau durability, atau bisa lebih reliable ya daripada mobil-mobil yang tanpa leather frame. Meskipun jadi berat mobilnya ya, jadi sedikit lebih berat daripada mobil-mobil yang memiliki konstruksi monokok. Faktor selanjutnya yang membuat mobil ini itu layak untuk dibeli di tahun 2020 ini adalah, ini saya pernah pakai mobil ini untuk main-main di Temanggung juga, dan saya juga punya Pajero Sport Dakar yang baru 2017, dan ini sekilas itu kalau orang awam kan lihat mirip-mirip ya bentuknya ya. Dan yang depan itu beli baru, harganya sekitar 525 waktu itu, yang versi limited edition. Nah, yang belum nonton video tentang review Pajero ini bisa ditonton dulu, linknya ada di atas sini. Mantap. Dan setelah saya pakai dengan mengeluarkan uang untuk beli mobil ini baru, dan juga untuk mobil beli ini sebuah fungsi dan sebuah hal-hal yang sebenarnya kita rasakan itu sebenarnya
11-12 gitu ya, beda tipis. Cuman kalau itu memang lebih bergengsi, lebih halus, lebih apa, karena ini mobil baru. Tapi sebenarnya secara nilai, secara apa, 11-12 ya dengan mobil ini. Yaitu kembali ke selera dan kantong masing-masing sebenarnya. Cuman ini bisa memperkuat kenapa mobil ini itu layak untuk dibeli. Apa aja fitur-fitur yang kita dapatkan dari sebuah mobil Toyota Fortuner 2013 TRD Sportivo ini dengan harga sekitar 300 jutaan. Itu yang pertama, mobil ini adalah mobil yang memiliki konfigurasi 3 baris. Jadi umumnya orang-orang kan pengen punya mobil yang untuk keluarga dan juga dipakai sendiri juga gak malu-maluin gitu, yang bisa kadang-kadang bisa buat make boncengan sama tetangga-tetangganya gitu. Ini adalah mobil yang bisa memenuhi itu karena ini 3 baris dan bisa diisi 7-8 orang, walaupun kalau 8 orang itu sedikit empet-empetan. Terus ini mobil memiliki mesin diesel 2KD VNT yang tenaganya menurut saya sudah lebih dari cukup. Dan mobil ini itu entah kenapa saya suka banget sama suaranya, terutama suara spooling turbonya. Ini kan mobil turbo ya, jadi itu kalau dipakai mobilnya ini, jendelanya dibuka sedikit, itu suara turbonya itu seperti turbo-turbo yang ada di mobil-mobil kencang ya. Jadi itu spoolnya turbo, spool itu bersiulnya turbo itu tuh kedengeran sampai mana-mana. Bahkan kalau saya ngomong ini sedikit alay ini, apa namanya, spooling turbonya. Jadi tapi itu nilai plus buat saya karena itu di kuping saya seperti musik ya. Wes, alay. Nah, terus fitur-fitur apa aja yang dapat dari mobil ini? Karena ini TRD Sportivo, jadi mari kita bahas juga. Yang pertama dari depan, ini tuh grillnya ala-ala TRD ya. Jadi ini tuh hitam, ada emblemnya TRD. Di bawah juga ada add-on bumper. Ini asli, ada tulisan TRD di sini. Terus ada DRL juga, bagus ya, terang banget DRL-nya. Dan DRL-nya ini tuh menyatu dengan grill depan, dan ini sangat asli, istimewa, asli juga bawaan. Jadi itu ngeplek gitu, ngepas ya. Kadang tuh kalau kita beli DRL sendiri tuh wiringnya jelek, terus dia pojok-pojoknya itu nggak rapi, kayak play bolong-bolong gitu. Terus ya gitulah ya. Selanjutnya ini ada emblem TRD Sportivo di sini asli. Nah ya kan, TRD Sportivo. Terus sini ada sensor juga, corner sensor. Jadi kalau mau nabrak bunyi titit. Walaupun tidak secanggih corner sensornya Harrier, saya juga punya Harrier juga. Itu corner sensornya canggih ya, dia bisa ngomong-ngomong gitu bahasa Jepang, tapi karena saya nggak bisa bahasa Jepang jadi tidak saya dengarkan itu ya omongannya. Terus kita lihat dari samping, ini adalah versi TRD, jadi itu beda dengan Fortuner biasa. Yang versi TRD ini agak ceper sedikit, jadi ininya ceper sedikit, walaupun ini kelihatan lebih ceper karena bannya ini adalah sudah diganti pakai Dueler AT. Yang Dueler AT nya ini sebenarnya ada tulisannya, ada yang white, ada yang tulisannya white, bukan white boleh apa ya, tulisannya ini putih, ada yang hitam. Tapi karena yang pakai itu kemaki, pengen kelihatan hitam semua, jadi yang putih ditaruh di dalam. Itu harusnya ini mobil kalau pengen kelihatan putih tulisannya, tinggal dibalik aja bannya. Terus karena ini TRD, jadi ini ada emblemnya di peleknya, ada TRD, di peleknya sini juga ada TRD, dan racikan dari sistem suspensinya pun juga berbeda. Ini shock breakernya adalah tulisan TRD nya pak. Tuh. Jadi suspensinya Fortuner TRD sama enggak itu racikannya berbeda ya, lebih ceper dan lebih stabil, walaupun agak keras sedikit lebih keras daripada Fortuner normal.
Terus biasa di sini ada stikernya, stiker gitu, TRD Sportivo, dan spionnya ini auto retract, jadi kalau dipencet dia nutup sendiri. Mantap buat parkir di gang-gang sempit. Oke, lanjut. Tadi lupa yang di bagian depan ini tuh ada spion tanduk. Nah, spion tanduk ini tuh sebenarnya kalau dipakai ini nggak begitu fungsi, karena dilihat dari depan ini tuh sebenarnya yang ini kan ada dua kaca. Yang ini kaca sebelah kiri itu untuk lihat bagian bawah sini dari depan, dan kaca yang sini ini sebenarnya untuk lihat bagian depan sini. Cuman fungsinya secara fungsional ini sebenarnya nggak kepake, cuman buat gagah-gagahan aja gitu. Katanya ini JDM style, tapi nggak kepake ini ya, payah ini gimana. Terus dilihat mobilnya atasnya sudah ada roof railnya, jadi kelihatan lebih gagah gitu. Kalau mau pasang roof box, jadi tinggal mikirin palangnya ke sana, bukan palang yang nempel di sini ya, jadi lebih gampang gitu. Terus lanjut ke bagian belakang. Dapat apa aja mobil ini? Itu yang pertama, spoiler atas ini ada tulisan TRD. Di sini juga ada tulisannya lagi, emblem aslinya. Terus lampunya ini ya nggak tahu ini sama nggak ya, tapi agak-agak smoke gitu. Terus di sini ada emblem TRD. Di bumpernya ada add-on TRD juga. Bumpernya di sini ada corner sensor, ada sensor parkir mundur. Nah, ini bumpernya seperti itu, istimewa ya, kelihatan lebih gagah gitu, lebih ceper. Terus selanjutnya kita cek bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu ya ini ya, jadi itu Fortuner itu yang 2013 ada dua versi, yang versi lama sama versi baru. Kalau yang versi lama itu ininya tuh warnanya abu-abu, kalau yang versi baru ininya warna hitam. Terus ini joknya sudah kulit gantian, tapi kalau asli itu fabric gitu, warnanya coklat, tapi ini kulitnya pun bagus. Terus setirnya juga seperti itu modelnya. Dan di sini ada tombolnya itu pencet-pencetan. Kalau Innova yang G itu kan puter-puteran, yang V pencet-pencetan. Kalau Fortuner semuanya sudah pencet-pencetan, dan ini bagus banget. Ini yang versi Matic. Dan mungkin sudah banyak reviewer yang sudah mereview mobil ini secara umum ya, jadi mungkin tidak perlu untuk dibahas lagi tentang apa aja. Tapi gambarannya seperti ini, ada tempat kacamata tapi nggak ada sunroofnya, adanya TV walaupun nggak pernah dipakai juga TV-nya, tapi istimewa. Oke, mungkin videonya biar tidak terlalu panjang sekian dulu. Dan jadi apakah mobil ini layak untuk dibeli? Jadi jawabannya adalah sangat layak, karena mobil ini mempunyai solid feel, mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki mobil-mobil lain yang sebelumnya pernah saya pakai juga, yaitu durability-nya yang istimewa, nggak pernah rusak. Dan mobil ini irit karena solarnya bisa dipakai, bisa dikasih biosolar. Jadi begitu, sekian dulu vlog saya pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Jadi kalau misal kita banyak view-nya, kita mau review semua mobil yang ada di sini, termasuk Pajero Sport ini, gimana rasanya, gimana feel-nya, apakah worth it enggak beli dengan harga segitu, berapa pajaknya dan bagaimana. Oke, Satria Wijaya pamit. Salam safety driving. Mantap bosku.